udah nggak ada rasa mual, udah nggak ada rasa apa sih bete dan keboan benar aktif gitu, jadi pengennya jalan, pengennya kemana-mana gitu, jadi alhamdulillah semuanya lancar. Ada kenaikan berat pada Naik, perubahan naik gitu? 17 kilo ini. Jadi 45 biasanya, sekarang udah 61. Mungkin ada perubahan fisik apa yang dirasakan oleh Kak Kiki? Tembam. Bengkak nggak tadi? Kakinya nggak bengkak, alhamdulillah karena sering jalan ya. Tapi Rajin jalan pagi. semua membengkak gitu, terus ya seperti itulah. Tapi setelah perubahan ini ada nggak sih Kak yang rasanya mungkin seorang ibu kayak mikir dulu gue semulus ini ya, kan ada pikiran ibu-ibu kayak gitu ya. Iya. Terus itu ada pikiran Ngomong mulus gitu. Ini mulus yang aku kan hamil, aku kan cukup gitu. Jerawat terus, jerawat keluar, Iya. hidung membengkak. Oh jadi jerawat makin keluar banyak gitu Iya. sebagai perubahan. Komplain ke diri sendiri akhirnya dia. Tapi ya namanya juga manusiawi kan, aku bilang. Terus kan baru ya anak pertama juga mungkin kaget lah ya. Tapi kan kalau di TikTok tuh banyak yang mungkin ibu hamil tuh perubahannya hidung besar, kaki bengkak gitu Iya. kan. Itu terus gue kepikiran nggak, aduh kapan ya kempesnya apa? Itu pernah kepikiran gitu Aku sih ngerasa bahwa nanti pas abis melahirkan pasti akan kembali normal semuanya kan. Ya, ini lagi proses, jadi di bener-bener dia pas dinikmatin ya. Betul. Harus dinikmati seorang ibu. Tiba-tiba banyak keluar hitam-hitam semuanya, banyak banget di badan. Jerawat, aku suka mencetik. Iya, jerawat, dia gemes dipencet-pencetin jerawat aku. Dia cuma pencet-pencet jerawat nih. Ya, tapi kan aku bilang ke dia, udah nanti juga setelah ngelahirin udah lagi bisa makan dijaga. Tapi ada ngidam aneh-aneh nggak? Wah, udahlah. Apa gitu? Contohnya kayak nyari apa kah? Nah, harusnya dituruti. Banyak. Ya rata-rata. Malang ya. Pohon malam, ikan, semua diturutin lah. Yang penting nggak mahal ya. itu nomor satu. Pengertian anak. Yang paling susah dicari itu apa teh? Yaitu palu mara yang kemarin itu Iya, palu udah mara. jam 2 malam, makanan yang jarang, aneh. Kita dapat di mana ya? Orangnya aku itu dapat di daerah Kelapa Gading. Itu jauh tuh ya harus. Jauh. Dan itu jam 2 malam ya. Jam 2 sampai nyampe kita itu dari Kelapa Gading di jam 3. Cuma Tapi dapat ini makanan nggak? dan potek aja udah dibuat pagi-pagi itu dikasihin ke orang. Dimakan. Itu ngomongnya agak kaget deh ya. Pertama kali ini buat anak gitu-gitu. Ya, dan memang alasannya seperti itu. Jadi aku nggak bisa nolak ya kan. Kan anak kamu yang mau. Ya, jadinya kan gitu. Kayak gini mungkin di hamilan pertama ini apalagi kan di hamilan tua kan ya. Iya. Apa sih yang dirasakan gitu? Udah, tapi Iya, yang dirasakan pertama sih itu aja ya, apa namanya, kaget gitu aku gitu, maksudnya Allah kok bisa ngasih aku yang luar biasa. Allah tuh ar-Rahman banget, maha mendengar doa-doa aku gitu. Aku nggak nyangka aku bisa diberikan kepercayaan ini, dan aku juga deg-degan sebentar lagi udah mau lahiran, apakah aku bisa normal, karena aku pengen banget normal. Iya. Belum pernah merasakan dengan normal. Walaupun orang pada menyaksikan, termasuk dokter aku, udahlah Bu, mendingan yang cepet aja sesar. Saya nggak mau, saya mau bener-bener normal. Saya yakin kalau gitu Tuhan ngasih kita potensi diri, udah ngebentuk, dia ngedesain diri kita itu udah melahirkan secara normal, jadi bisa normal. Dan keinginannya pengen normal. Ada saran dari dokter. Dari dokter biar cepet katanya, biar nggak banyak keluhan, biar nggak sakit. jadi bingung ya kan. Tapi kan saya nyerahin. Ya kalau menurut saya jadi seorang ibu itu ya saat melahirkan normal benar-benar merasakan seorang ibu, bukan hanya mengandung yang Tapi pernah kepikiran sih ya, mungkin karena umur gitu kan ya. Nah, saya deg-degannya di situ. Resikonya banyak gitu. Tapi kan aku berpikir Allah aja udah ngasih di umur sekian, pasti ya Allah juga menjaga. Jadi aku pikirnya ke situ aja, yakin gitu kan. Dia maksa pengen normal. Awalnya maksa, wah sesar, akhirnya pindah. Sekarang Sesar, udah mulai sakit. ikutin aja senam hamil gitu ya, yoga hamil udah mulai kayak gitu. Itu yoga berapa kali? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Jadi udah mulai yoga, udah mulai kayak gitu-gitu, karena memang kalau untuk kesana normal harus banyak persiapannya. Gitu. Selain olahraga yoga mungkin ada apa yang dilakukan lagi? Tapi dia jalan pagi tuh rajin. Jalan pagi aja. Jalan pagi. Saya belum bangun itu dia udah ngilang. Tapi itu emang awal-awal kebo banget atau yang kayak baru-baru sekarang ini setelah nggak ngerasa apa-apa ya? Sekarang udah nggak kebo. Sekarang udah enggak. Enggak. Tapi awal tuh Awal gue kebo Awal. banget. Kebo Iya. banget. Asli. Tapi sekarang rajin banget, malah terbalik. Iya. Rajin banget. Ya aku bersyukur ya, pokoknya aku mendoakan juga buat semuanya teman-teman
teman-teman yang mungkin di usia seperti saya jangan pernah berkecil hati. Jangan putus asa. Banyak juga teman-teman artis yang belum mempunyai anak di usia sama seperti saya, jangan berkecil hati, jangan sedih. Ada Ar-Rahman yang Maha mengatur semuanya, Allah pasti akan memberikan, asal kita benar-benar mempunyai hati yang bersih, jauhi konflik, benar-benar banyakin sedekah, itu aja. Jalanin Bahkan sholat saya- wajib sama sholat sunnah ya. 2 minggu setelah dia bilang merasakan Positif. telat positif, saya nggak percaya loh. Tunggu seminggu, Ya, dia nggak masih percaya. belum dapat, tunggu lagi seminggu gitu kan. Akhirnya udah coba sampai tes aja 4 alat ya, Iya, coba 4 kali. 4 kali, akhirnya ya alhamdulillah. Ini berarti udah masuk kehamilan kedua. Jalan 7 bulan. Oh, 7 bulan. Jadi bentar lagi mau 7 bulan. Bayinya cewek atau cowok sih? Itu dia nih. Sudah check up gitu. Suami aku sih belum ngasih tahu, aku belum ngasih tahu siapa-siapa, baru aku aja yang tahu. Oh, surprise nih berarti. Iya, pokoknya yang pasti mirip sama papahnya. Oh. Gitu. Tapi kan biasanya udah nyiapin persiapan nih kayak baju atau kamar. Kalau Bulan depan baru. di Sunda mah ya kan Sunda katanya kata mama itu kata orang tua saya nanti setelah acara 7 bulanan baru belanja semua persiapan. Bentar lagi. Tapi sudah ada rekomendasi nama itu dari papanya atau menyerah Insya Allah. Semua aku kasih karena hak nama itu memang harus Saya udah buat nyiapin. suaminya Sama cewek siapin. Tapi aku pengennya cewek atau cowok dulu kira-kira? Jadi kasih Allah. Sebetulnya ya kalau dari hati kecil ya pengennya sih perempuan kalau aku kan. Tapi Allah ngasihnya apa? Oh, oke. Ini kan sekian lama nanti kan mau dikasih perempuan atau Oh iya. Tuh. Terima aja lah. Titipan Allah itu. Ada baby moon, Hani itu masih baby Baby moon. moon nggak boleh. Boleh. Saya khawatir umur kan. Tuh, Kalau umur terus pengennya jauh baby moonnya. Kayaknya di ini banget nih gara-gara umur. Deg-degan nggak boleh. jadinya kan saya. Jadi dia Sedangkan- bener-bener udah umur gitu, terus inget umur. Weird banget Jadi apa saya gue. deg-degan, takut gitu kan. Sedangkan saya kan jarang juga di Jakarta juga jarang. Tapi masih posesif itu berarti sama Teh Yugi? Kalau aku Oh, nggak posesif banget. Dia nggak boleh jalan kemana sendiri, nggak boleh sama orang. Jangan gitu. Dia takut kan. Kalau lagi nggak sebelum hamil bebas aja lah kan gitu kan. Aku nggak itu. Kalau udah hamil aku ngeri. Sepanjang itu mungkin ada satu momen Teh yang kayak apaan sih posesif banget kayak gue bisa sendiri itu ada nggak momen kayak gitu? Iya nih, gue tuh aku suka pikir gini, gue tuh dulu independent woman, kemana-mana sendiri, nggak pernah ngomong sama orang. Tapi sekarang karena memang aku harus punya ridho suami, izin suami, ya gitu, nggak dapet exit permit nggak, kadang-kadang ya suka ribet juga sih. Ya karena kan lagi hamil. Kalau nggak lagi hamil silakan lah. Sekarang udah circle-nya udah private banget, udah nggak ada teman, bener-bener suami aja, kemana-mana udah. kalau A sendiri protek diri seperti apa sih menjaga kehamilan gitu? Ya aku sih apa ya yang penting dia nggak melakukan yang membahayakan dirinya. Jalan-jalan pun aku deg-degan sebetulnya. Dia mau ke mall misalkan deg-degan kalau nggak ada temennya kan gitu. Deg-degan. Tadi kan sempat juga nyinggung masalah ditipu kata kita kan. Oh, iya. Itu memang lagi tipu apa kira-kira? Ya saya lagi ada masalah ya ditipu lah kasarnya Oh gitu. gitu. Di Sebenarnya kita kan udah Samarinda. menyembunyikan udah lama ya. Udah lama. Akhirnya banyak yang nanya, masuk Arafi juga. Aku dari tahu dari mana nggak tahu. Karena prosesnya ini di kepolisian Samarindanya sudah lama tapi Ya. belum ada lanjutannya hampir 8 bulan. Kerugiannya? Kerugiannya Ditipu soal apa barang kah? Uang? Uang. Jadi saya percaya ke orang itu Dia sama ya. Beli saya dia beli batu, sahabat barangan suami beli batu saya. barangan, tapi saya ada spek yang lain yang saya percayakan ke dia. Saya kasih uang, barang kagak ada. Kagak ada. Itu selama berapa lama? Udah setahun. Belum saya menikah. Belum menikah kejadian. Ini teman dekat atau gimana? Ya kenal lah gitu lah. Saya percaya ke dia karena memang dia selalu berbicara dia itu turunan tentang agama, turunan Rasul, Habib gitu. Saya percaya dong karena kan saya di Jakarta lingkupnya dengan Habib saya kan gitu kan ya saya kan mencintai Habib karena dilihat Rasul. Tapi keadaannya berbeda. Itu kalau Ternyata bukan juga ditelusurinya. itu kerugian yang mungkin boleh di spill berapa sih? Ya lumayan lah. Ada mungkin ratusan juga. Ya kalau M ya. Terus sudah melapor ke ini ya? Sudah. Polisi. Sudah 8 bulan loh saya proses polisi. Polres sama Polres Samarinda. Ini belum ada pemanggilan atau Kalau panggilan sih katanya udah, tapi dia nggak sempat datang, nggak ada pemanggilan lagi. Terus dia udah naik lidik, ya ada pemanggilan, dia minta diundur, sampai sekarang nggak ada. Pokoknya dikasih keistimewaan sekali gitu. Iya, Makanya saya seperti minta atensinya pada
kepada Bapak Kapolri lah langsung lah Iya. Listio. Saya punya masalah yang udah gitu cukup lama di sana, prosesnya di Polres Samarinda belum ada kepastian hukum sampai hari ini. Saya selaku perwakilan dari suami saya meminta keadilan bahwa ini bukan uang yang sedikit buat kami, besar sekali nilainya yang mungkin Allah akan ganti dengan mendapatkan baby gitu ya. Saya ambil hikmahnya itu tadinya memang. Karena ini sebelum pas kita baru nikah udah merasakan itu gitu. Jadi saya mohon diatensi kepada pihak Polres Samarinda untuk segera memproses. Tapi saya yakin sih Polres Samarinda akan bekerja dengan Iya. akan melakukan tugasnya dengan saya yakin. Tapi Kiki sendiri mungkin karena kan entertainment ya, harusnya lebih banyak ini kan. Apa tapi kenapa nggak blow up itu teh gitu? Saya menyimpannya lama ya, karena sebenarnya saya selalu berdoa sama Allah, ya Allah banyakkan rezeki dia agar dia segera mengganti uang kami gitu, biar dia segera mengembalikan hak kami, biar kami segera bahagia lagi gitu kan, mendapatkan uang kami kembali, bisa diputar lagi uangnya. Tapi mau gimana gitu ya, memang Dia udah dari dulu, udahlah aku kan orangnya tuh apa ya, udahlah jangan. ya, jangan. udah Dia malah dia aja. keselnya ke saya akhirnya. Oh, iya. Dan Selalu besar banget gitu. Dan ya udah akhirnya sekarang kita udah baik yang tahu, akhirnya teman-teman udah baik yang tahu, ya udahlah kita serahkan aja lah ke serahkan. Polres Samarinda. Minta tolong segera diselesaikan, dan mungkin kalau ada yang pihak itu yang nonton segera membantu. Saya doakan Anda supaya punya rezeki banyak. Iya, Biar balikin doain. uangnya ke saya. Alasannya mungkin apa? Mungkin berkelit-kelit tidak mau mengembali. Saya nggak tahu alasannya sampai sekarang di kepolisian. Laporan pertama sempat sudah naik ke lidik katanya. Apa SP2 apa lah gitu, saya nggak ngerti. Dan naik lidik tapi sampai sekarang nggak ada. Sampai sekarang nggak ada. Komunikasi dari pihak Pengacara saya masih komunikasi. Pengacara saya, makanya pengacara saya selalu bertanya, iya lagi dipersiapkan, kita lagi persiapkan. Ya tapi saya percaya para penyidik di Polres Samarinda akan bekerja. berarti belum ada naik tersangka. Tapi orangnya dihubungin tuh Orangnya lagi beredar banget. Beredar, santai-santai aja. Malahan orang Nggak ada masalah. teman-temannya dia itu ngabarin ke saya, kok enak bener ya dia katanya. Kok AA nggak bertindak? Kok nggak bertindak sih ya? ya? Kebanyakan diem orangnya. Itu teman-temannya dia tuh. Tolong dong jangan kebanyakan diem jadi orang. Dia sih enaknya. Kan aku bilang, aku jawab, ya udahlah kan lagi diserang. Terus mau gimana dong? Mau aku kejar? Tapi jadi kita sendiri nggak sih sebagai istri ya, kayak melihat kayak gitu kan, ini kok nggak apa-apa mulu, ini jadi malah bikin berantem kan ya? Iya, enggak sih, kita nggak pernah berantem gitu. Kita palingnya aku cuma bilang sama dia bahwa ya udahlah, kalau kamunya memang ini kan udah pekerjaan kamu. Aku kan belum ada pada waktu itu, belum masuk ke hidup suami aku gitu kan. Baru tahunya sudah menikah, ternyata ada masalah seperti ini gitu. Jadi aku bilang sama dia, ya udah sekarang kita fokus aja sama rumah tangga kita. Kalau memang emas mesti rezeki kita, ya pasti akan kembali. Kalau enggak ya udah, mau gimana nya, kita maafkan aja dia, kita doakan dia supaya banyak rezekinya. Tapi tiba-tiba ganti sama ini, jadi aku pikir itu nggak ada harganya lah, ya. Tapi tetap aja Walaupun juga. butuh. Ini jadi beban pikiran juga nggak sih, apalagi kita Itu kalau saya beban pikiran. Kalau suami saya udah nggak, saya harus bahagia. Saya nggak mau, saya udah hilang. Biar beban itu saya nanggung. Iya. Gitu. Tapi alhamdulillah teman-teman di Samarinda dan teman dia ataupun keluarga dia baik ke saya, selalu mendukung dan ngasih info terus. Tapi boleh kalau misalkan diibaratkan, mungkin berapa rumah? 3 rumah atau itu kalau misalkan kerugian di mana nih? Kalau di Rumah yang Jakarta, gimana kalau di nih? Jakarta kira-kira berapa? Di tuh? Jakarta di mana? Ya, ada lah ya. Berapa kira-kira? Gila loh. 1 M lebih? Oh, lebih banget. Triliun berarti mas. Nggak nyampe. Mungkin kalau di rumah kan di sini hampir 1 M nih, kalau di Jakarta mungkin berapa rumah? Ya, sekitar segitulah. Satu berapa? 2 5 atau 6 mobil Alphard lah gitu. Oh. Ya, baru gitu. kerugian. Ini kasus yang pertama kali di Pertama kali saya. atau sebelumnya ada gitu? Nggak pernah saya. Oh ya. Saya selama ini bertahun-tahun di salah. Awalnya tertarik main batu bara itu Sudah lama. Cuman kan saya pengen megang satu orang lagi di sana dengan spek batu yang berbeda. Saya percaya ke dia. Ngomongnya baik kok, ngomongnya bagus lah. Gitu, keagamaan terus. tadi dibimbing dengan agama apa? Begitulah. Gitu. Ternyata dicek bukan. Tapi ada yang dijanjikan nggak dari dia? Gitu. Ada, saya udah nggak komunikasi, saya udah nggak akan komunikasi dengan polisi aja. Nggak awal ketemu dia dijanjikan untuk apa gitu maksudnya? Ya memang saya kan kebutuhannya untuk terlibat, dia bisa diterima. Saya serahin ke dia.
dipercayakan. Saya percaya. Mungkin terakhir, ini berarti tidak ada komunikasi dari pihak yang menipu gitu. Tidak ada itikat baik. Itikat Sudah baik nggak pun nggak ada. Nggak ada. Dari pihak pengacara sebelah juga. Nggak ada pengacara dengan pengacara. Oke, sayang. Thank you. Nuhun Makasih pisan. ya. Nuhun pisan atau nuhun teh. Nuhun pisan. Berdua.